Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Maulani, NIM 2001020015. Pada video ini, saya akan menjelaskan modul 8, Praktikum Audit, buku Sukrisma Agung edisi keempat, yang menjadi penugasan mata kuliah Praktikum Audit. Baik, kita mulai. Di sini kita akan mengerjakan prosedur audit terlebih dahulu. Yang pertama, siapkan schedule utama, yaitu kita isi indeks PL3. Yang kedua, minta daftar operasi dan cocokkan dengan buku besar, kita beri checklist. Kemudian, lakukan uji kewajaran untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan sebelumnya, kita beri AP3. Yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen, kemudian mencocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya, misalnya beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat juga, atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah, itu kita beri tanda checklist. Kemudian yang kelima, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Hubungkan sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, misalnya kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Itu kita beri tanda checklist. Yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Itu kita beri tanda checklist. Yang kedua, perhatikan beban yang seharusnya dikapitalisasikan, itu kita beri tanda checklist. Yang kedelapan, lakukan pisah batas yang tepat atas beban operasional yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Itu kita beri tanda checklist. Yang kesembilan, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku, itu kita beri tanda PL3. Yang ke-10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, itu kita beri indeks PL3. Kemudian, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut. Misalnya, dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut, itu kita beri indeks PL3. 12. Untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dilakukan dengan sisa batas yang tepat. Itu kita beri tanda checklist. 13. Perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Itu kita beri indeks PL3. 14. Buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda, itu kita beri indeks PL3. Dan terakhir, tulis kesimpulan dari komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan, itu kita beri indeks PL3. Selanjutnya kita mengerjakan indeks M2 halaman 128. Ini teman-teman bisa ngelihat soalnya di buku 1 modul 8 halaman 173. Yang pertama, PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877.000. Di mana pada yang nomor 1 ini terjadi salah catat PPh pasal 21 ke dalam akun beban lain-lain sebesar 19.877. Maka kita memperoleh parenya sebagai berikut. Di debit ada beban gaji, dan di kredit ada beban lain-lain sebesar
877. Kemudian yang kedua, berdasarkan pemeriksaan BBK, terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan yang dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Pada nomor 2 ini terjadi salah catat atas representasi atas komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dan akomodasi. Maka kita memperoleh pare, yaitu di debit ada jamuan dan representasi, dan di kredit ada perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga, atas pemeriksaan BBK nomor 2/11 tanggal 15 November 2018, pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Nah, pada nomor 3 ini terjadi salah catat atas biaya representasi dan memperoleh pare, yaitu di debit, jamuan dan representasi, dan di kredit adalah perlengkapan sebesar 4.500.000. Ya. Kemudian yang nomor 4, atas pemeriksaan BBM nomor 2/9 tanggal 14 September 2018, penjualan kardus bekas sebesar 20 juta yang dicatat sebagai berikut. Di debit ada Bank Lopo dan di kredit ada representasi dan jamuan. Maka kita memperoleh pare pada nomor 4 ini adalah di debit ada jamuan dan representasi, dan di kredit ada pendapatan lain-lain sebesar 20 juta rupiah. Yang kelima, berdasarkan pemeriksaan BBK nomor 2/1 tanggal 5 Januari 2019 sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wansen yang merupakan beban tahun 2018 yang dicatat di debit ada kesejahteraan karyawan 10 juta dan Bank Lopo di kredit 10 juta. Nah, dari keterangan tersebut kita memperoleh pare, itu di debit ada karyawan, kesejahteraan karyawan, dan di kredit ada beban yang masih harus dibayar sebesar 100 juta rupiah. Mengapa 100 juta? Karena kita harus mencatat seluruh transaksi atau seluruh pengeluaran yang dikeluarkan. Kemudian yang keenam, atas pemeriksaan beban jasa profesional, diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Nah, yang di ke-6 ini, keterangan ke-6, belum dilakukan pembayaran atas PPh 23, jasa akuntan atau profesi, maka kita memperoleh pare, yaitu di debit ada jasa profesi, dan di kredit ada utang PPh 23, yang diperoleh dari 2% dikali 20 juta rupiah. Maka, jasa profesi sebesar 400.000, dan utang PPh 23 sebesar 400.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan mengerjakan indeks M2 halaman 129. Nah, untuk mengerjakan ini, teman-teman juga bisa melihat di buku 1 halaman 172, itu terdapat daftar perhitungan PPh pasal 21 yang dibuat oleh perusahaan. Itu ada nama karyawan, masa kerja, status, penghasilan bruto, THR, pasal PPh 21. Nah, teman-teman juga bisa langsung disalin saja di lembar kerjanya. Kemudian di sini untuk mengisi kolom yang masih kosong itu ada total penghasilan bruto yang diperoleh dari penghasilan bruto per tahun ditambah dengan THR sebesar 15 juta. Maka untuk distrik ini 180 juta ditambah 15 juta. Maka memperoleh total penghasilan bruto sebesar 195 juta. Kemudian untuk Wansen, sama seperti distrik, sama dengan total penghasilan bruto per tahun ditambah dengan THR sebesar 1 juta. Maka memperoleh 104 juta. Kemudian
untuk yang Sugeng, penghasilan bruto per tahun ditambah dengan THR, maka memperoleh 104 juta. Budi sama dengan penghasilan bruto per tahun 108 juta ditambah dengan 9 juta, maka memperoleh 117. Kemudian ada Catherine 30 juta ditambah 2.500.000, memperoleh 32.500.000. Dan begitu seterusnya hingga Daniel, di mana perhitungannya sama, penghasilan bruto per tahun ditambah dengan THR, maka total penghasilan bruto sebesar yang sudah dijumlahkan. Daniel ada 91 juta, kemudian Vivian ada 52 juta, Nehemia 52 juta, Utama 52 juta, Jeremiah 38 juta, Janet 34 juta 125.000, Clarissa 7 juta 600, Olivia 52 juta, Patricia 52 juta, dan Iwan 51 juta 850. Nah, untuk mengisi biaya jabatannya ini, biaya jabatan ini maksimal adalah 6 juta per tahun atau 5%. Maka untuk menghitung biaya jabatan ini, teman-teman bisa mengalihkan dengan total penghasilan bruto dikalikan dengan 5%. Nah, untuk distri, total brutonya adalah 195 juta dikali dengan 5%. Maka memperoleh biaya jabatannya adalah 9.750. Nah, untuk distri ini, biaya jabatannya lebih dari 6 juta per tahun, maka untuk biaya jabatannya tetap kita tulis sebagai sebesar 6 juta rupiah. Kemudian untuk Wansen ini 104 juta dikali dengan 5%, maka memperoleh biaya jabatannya 5.200.000. Kemudian untuk Sugeng, biaya jabatannya adalah 5.200.000 yang diperoleh dari 104 juta dikali 5%. Kemudian ada Yudi biaya jabatannya adalah 5.850.000 yang diperoleh dari 117 dikali dengan 5%. Dan Daniel, biaya jabatannya adalah 4.550.000 yang diperoleh dari 91 juta dikali 5%. Kemudian, untuk mengisi kolom BPJS, teman-teman bisa lihat di halaman 208 sampai 212 buku hijau atau buku 1 praktikum audit. Di mana di sini distri BPJS-nya sebesar 7.215.000 rupiah. Kemudian Wansen sebesar 3.848. Kemudian Sugeng sebesar 3.848. Kemudian Yudi sebesar 4.329 dan Daniel sebesar 3.367. Nah, untuk mengisi kolom jumlah penghasilan neto ini, teman-teman bisa mengurangi total penghasilan bruto, dikurangi biaya jabatan, dan dikurangi BPJS. Nah, untuk distri, sebagai contoh, 195 juta dikurangi dengan 6 juta dan dikurangi 7.215.000. Maka memperoleh jumlah penghasilan netonya sebesar 181.785.000 rupiah. Kemudian untuk Wansen, total penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dikurangi dengan BPJS. Maka memperoleh 94.952.000. Dan seterusnya perhitungannya sama sampai nama karyawan terakhir yaitu Iwan. Sebesar 51.850.000 rupiah. Nah, kemudian untuk PTKP ini diisi berdasarkan status dari karyawan-karyawan yang ada di sini. Misalnya adalah di istri, di mana statusnya adalah kawin dan sudah memiliki anak satu, maka PTKP-nya adalah 63 juta rupiah. Nah, untuk PTKP yang tidak kawin ini seperti Sugeng, yaitu 54 juta rupiah. Kenapa di istri bisa 63 juta rupiah? Karena untuk tidak kawin nominalnya adalah 54 juta,
karena dia sudah kawin, maka 54 juta ditambah dengan 4.500.000 dan memiliki anak satu ditambah lagi 4.500.000, maka Destri memperoleh KTKP sebesar 63 juta. Kemudian ada Wansan memperoleh KTKP sebesar 72 juta, Yudi memperoleh KTKP sebesar 54 juta, Catherine memperoleh KTKP sebesar 54 juta, Daniel memperoleh KTKP sebesar 63 juta, kemudian Vivian memperoleh KTKP 63 juta, kemudian Nehemia memperoleh KTKP 54 juta, kemudian Utomo memperoleh KTKP 67.500.000, kemudian Jeremia memperoleh KTKP 58.500.000, Sanet memperoleh KTKP 54 juta, Clarissa memperoleh KTKP 54 juta, Olivia memperoleh KTKP 54 juta, Patricia memperoleh KTKP 54 juta, dan Iwan memperoleh KTKP 54 juta rupiah. Kemudian untuk mengisi PHKP, yaitu jumlah penghasilan neto dikurangi dengan KTKP. Di sini Iwan, maaf untuk distrik, 181.785.000 dikurangi dengan PTKP-nya sebesar 63 juta. Maka memperoleh PHKP-nya adalah 118.785.000. Kemudian untuk Wansan memperoleh PHKP-nya sebesar 22.952.000. Kemudian untuk Sugeng memperoleh PHKP-nya adalah 40.952.000. Kemudian untuk Yudi memperoleh PHKP-nya 52.821.000. Dan untuk Daniel memperoleh PHKP-nya adalah 83.000 dikurangi dengan 63 juta. Maka memperoleh PHKP-nya adalah 20.083.000. Kemudian untuk perhitungan PPh pasal 21-nya ini, di sini ada 5% dan 15%, di mana 5% ini merupakan penghasilan yang di atas 50 juta, dan untuk 15%, untuk 5% ini di bawah 50 juta, dan 15% ini di atas 50 juta hingga 250. Di sini misalnya adalah Distri, di mana PHKP-nya adalah 50. PHKP ada 118.785, maka di sini kita tulis 5% dikali dengan 50 juta, maka hasilnya 2.500.000. Dan untuk yang 15% ini merupakan sisa dari PHKP yang tadi sudah dihitung 5%, yaitu 68.785.000 dikali 15%, maka memperoleh 10.317.715. Kemudian untuk Wansan sama dengan 22.952 dikalikan 5%, karena di bawah 50 juta, maka memperoleh 1.147.600. Kemudian ada Bapak Sugeng 40.952 dikalikan 5%, maka hasilnya 2.047.600. Kemudian ada Bapak Yudi, ini 50 juta. Dikalikan 5%, maka hasilnya 2.500.000. Kemudian yang 15%-nya itu adalah 2.821.000 dikalikan dengan 15%. Hasilnya adalah 423.150.000. Kemudian untuk Daniel, karena di bawah 50 juta, maka dikalikan dengan 5%. Hasilnya adalah 1.004.150. Kemudian untuk PPh 21-nya adalah perhitungan 5% ditambahkan dengan perhitungan 15%. Maka untuk Distri ini diperoleh PPh 21-nya adalah 12.817.750. Kemudian untuk Wansan 1.147.500. Kemudian Bapak Sugeng 2.047.600. Kemudian ada Yudi 2.923.150.000. Kemudian Daniel 1.101.4.150. Nah, maka untuk jumlah dari PPh yang seharusnya itu sebesar 19.940.250. Maka totalan terutangnya adalah 63.250 rupiah. Maka kita sudah memperoleh biaya terutangnya sebesar 63.250 rupiah. Kemudian selanjutnya kita mengerjakan indeks M2 halaman 127. Di mana untuk mengisi indeks ini per klien yang dicatat oleh PT Subuh sebesar 28.568.359, PPh pasal 23-nya 0, PPh 25 atau 29-nya adalah 983.066.800, dan PPN keluarannya adalah 17.806.503. Maka memperoleh hasil keseluruhan per klien 2018 adalah 1.441.441.662.000. Nah, untuk mengisi indeks ini, kita melihat di indeks sebelumnya, di mana terutangnya adalah 63.000,
250, maka kita dapat mengurangi utang PPh 21 per klien 2018-nya dengan 63.250. Maka di sini kita tulis dulu 63.250. Maka untuk parenya di debit sebesar 28.505.109 rupiah. Kemudian untuk PPh 23-nya sebesar 400.000 di kredit. Kemudian utang PPh 25 atau 29-nya itu sebesar 357.438.908 rupiah. Itu diperoleh dari 983.66.800 ini dikurangi dengan 45 juta dan dikurangi 580.627.892 yang teman-teman bisa lihat di halaman 173 buku 1. Kemudian untuk PPN keluarannya tidak ada, maka di sini untuk pare di debit sebesar 385.944.017 rupiah dan untuk kreditnya sebesar 400.000. Maka untuk per auditnya PPh 21 adalah 63.250, kemudian PPh 23-nya 400.000, kemudian PPh 25 atau 29-nya sebesar 625.627.892, PPN keluarannya 17.806.503 rupiah, dan untuk per audit 2018-nya sebesar 643.897 dan 645 rupiah. Selanjutnya kita mengisi indeks PL3 halaman 126 yang diperoleh dari indeks halaman 127, di mana yang pertama ada kelebihan atas perhitungan PPh 21 tahun 2018 yang didapat parenya adalah utang PPh di debit dan beban gaji di kredit sebesar 28.505.190 rupiah. Yang kedua, kelebihan pencatatan atas PPh 25 dan pare yang didapat adalah di debit ada utang PPh 25 atau 29 dan di kredit beban pajak penghasilan sebesar 350.438.908 rupiah. Selanjutnya kita mengerjakan indeks M21.1 halaman 130 yang teman-teman bisa untuk mengerjakan mulai dari tanggal setor, jumlah, dan tanggal lapor ini melihat dokumen di buku 1 halaman 186 sampai 196, di mana untuk tanggal disetor mulai dari Januari hingga November, yaitu Januari tanggal disetornya adalah 9 Februari 2018, Februari 9 Maret 2018, Maret 10 April 2018, April 7 Mei 2018, Mei 8 Juni 2018, Juni 9 Juli 2018, Juli 9 Agustus 2018, Agustus 10 September 2018, September 10 Oktober 2018, Oktober 9 November 2018, dan November adalah 10 Desember 2018. Nah, untuk jumlahnya ini mulai dari Januari hingga bulan November nominal sama sebesar 1.807.000 rupiah dan jika ditotal sebesar 19.877.000. Untuk tanggal lapornya ini sama seperti tanggal disetornya berdasarkan penjelasan di halaman 186 sampai 196. Dan terakhir kita mengerjakan indeks PL3 halaman 125, yaitu teman-teman bisa mengerjakannya melihat indeks M2 halaman 128 berdasarkan pare-pare yang sudah dikerjakan, lalu dipindahkan ke indeks PL3 halaman 125, di mana gaji di sini di debit ada 19.877.000, kemudian ada kesejahteraan sebesar 100 juta, kemudian perjalanan dan akomodasi di kredit ada 60 juta, kemudian ada jasa profesional di debit ada 400.000, kemudian ada jamuan dan representasi di debit ada 80 juta, kemudian ada lain-lain sebesar 19.877.000 rupiah. Nah, untuk parenya di debit kita memperoleh total sebesar 200 juta 277.000. Kemudian yang kredit sebesar 79 juta 877 rupiah. Nah, untuk per auditnya di sini kita bisa memperoleh dari per klien ditambah, jika di debit maka ditambah per klien ini ditambah dengan area yang di debit, maka untuk per audit 2018 sebesar 1.060.951.000. Nah, untuk kesejahteraan karyawan sama 354.351.000 ditambah dengan 100 juta, maka 454.351. Kemudian ada promosi 200 juta, 342 juta. Kemudian perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 187.952.400 rupiah. Bensin 168.587.770.
jasa profesional 20.400.000, asuransi 20 juta, kemudian representasi 121.965.000, sumbangan 21.500.000, perlengkapan kantor 75.351.500, telepon, fax, dan air 32.500.600, listrik dan air 12.500.600, penyusutan 354.691.800, piutang tak tertagihnya tidak ada atau nol, kemudian sewanya 20 juta, lain-lainnya sebesar Rp545. Kemudian untuk total peraudit 2018 sebesar 2.751.094, maaf, 2.751.944.215. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.